Bab 427, Bunuh semuanya, guncangkan 5 alam. Mendengar perkataan Wu Ming, hati Xiao Chen mencelos. Jika Dewa Pedang berpakaian putih Ye Jing juga ikut campur, situasinya akan semakin berbahaya. Itu dia, lonceng Dewa Kaisar Abadi tergantung di atas kepala Wu Ming, membuat tubuhnya dikelilingi oleh miliaran sinar cahaya, dan seluruh tubuhnya terlindungi dengan erat. Semua Raja Alien yang hadir tercengang, terutama Raja Bumi, matanya dipenuhi amarah dan dia tampak ingin mencabik-cabik Wu Ming. Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Orang yang dimaksud Wu Ming sebenarnya adalah Raja Bumi Agung. Harus dikatakan bahwa Wu Ming adalah orang yang sangat jahat. Dia selalu merencanakan sesuatu. Dia bahkan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Dia ingin menyesatkan Ye Jing dan beberapa kultivator lainnya untuk menyingkirkan Raja Bumi Agung dan mendapatkan roh bumi di antara roh 5 elemen. Pada saat ini, Xiao Chen memiliki rambut biru dan tinggi badannya agak berbeda dari biasanya. Sebelumnya, untuk menghindari Raja Alien di lembah pemakaman langit, ia sengaja mengubah penampilannya. Setelah dikenali oleh Raja Perang Mabao, yang memiliki kemampuan untuk melihat langsung ke asal-usulnya, ia tidak segera kembali ke penampilan aslinya. Xiao Chen bereaksi sangat cepat tanpa ragu-ragu. Dia bekerja sama dengan kata-kata Wu Ming dengan sangat baik. Sebuah spanduk tulang muncul di tangannya, memancarkan energi yin yang tak berujung, yang membuat semua Raja Surgawi yang hadir merasakan jantung berdebar-debar. Dia segera menebas ke arah kepala Raja Bumi dan berteriak, "Xiao Chen, berikan aku hidupmu. Hari ini aku akan memurnikanmu menjadi spanduk Raja." Raja Bumi segera marah. Kata-kata yang ingin dia jelaskan dipaksa kembali oleh spanduk Raja yang menghantamnya di depannya. Energi yin yang bergejolak membuatnya ketakutan. Apa? Xiao Chen tidak mati. Seorang wanita berbaju merah di sebelah Ye Jing sangat terkejut. Dia tampak memiliki temperamen yang sangat panas. Dia meludahkan pedang peri di tempat, yang berubah menjadi cahaya darah dan menebas ke arah Raja Bumi. Mabao Tun berteriak, "Dia bukan Xiao Chen, orang itu." Dia menunjuk Xiao Chen yang asli. Xiao Chen membunuh salah satu inkarnasiku saat itu. Mungkinkah aku salah mengira musuh bebuyutanku? Wu Ming berteriak keras, dan tangannya menjadi semakin kejam. Dia mendesak lonceng ilahi emas untuk melawan Ratu Asura dan menyerang Raja Dewa Laut yang terluka parah dengan liar. Keraguan awal wanita berpakaian merah menyala itu tiba-tiba sirna. Pedang abadi yang terhenti itu berubah menjadi seberkas darah merah dan melesat ke ladang untuk memenggal kepala Raja Bumi. Pada saat ini, Raja Bumi menahan serangan Xiao Chen yang ganas. Dia tidak berhati-hati dan lehernya terluka parah oleh pedang terbang itu. Darah langsung menyembur keluar. "Kalian telah diperalat," teriak Mabao, dan pada saat yang sama, dia dan beberapa raja asing yang hadir menyerang Xiao Chen bersama-sama, dan beberapa bahkan menyerang pedang terbang berwarna merah darah. Jika dia hanya menjelaskan tanpa mengambil tindakan, Raja Bumi akan berada dalam bahaya. Mabao menyerang sambil berkata, "Jangan percaya kata-kata satu pihak, beginilah adanya." Sial, lonceng panjang berbunyi, dan gelombang lonceng itu tak tertandingi, meluncurkan serangan tanpa pandang bulu. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari lonceng Dewa Kaisar Abadi, membanjiri seluruh istana. Kata-kata Mabao secara alami terputus. Dalam cahaya keemasan yang menyilaukan ini, Ratu Yaksa terguncang mundur beberapa langkah. Wu Ming mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, dan sebuah palu ungu emas kecil muncul dari tangan kirinya dan menghantam dengan keras. Bang! Palu emas ungu itu tak dapat dihancurkan dan menghancurkan tirai cahaya kristal air di depan Raja Poseidon dalam sekali. Gerakan,
lalu menghancurkan dua tinju Raja Poseidon yang menghalangi di depannya menjadi kekacauan berdarah. Puff! Darah berceceran, dan palu emas ungu menghantam dada Raja Dewa Laut dengan keras. Suara tulang patah terdengar, dan kemudian tubuh Raja Dewa Laut runtuh dalam sekejap. Adegan ini sangat mengejutkan. Seorang Raja Surgawi yang telah mencapai alam tertinggi hancur total oleh palu emas ungu kecil. Itu, palu petir langit. Seorang wanita dari keluarga Ye berseru, itu harta karun sekte. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wu Ming benar-benar memiliki harta karun leluhur dari sekte serangan, yang telah disempurnakannya di tangan kirinya, dan pada saat kritis, ia membunuh Raja Dewa Laut dalam satu gerakan. Wu Ming mengayunkan lonceng Dewa Kaisar Abadi di atas kepalanya dan menekannya dengan kuat, dan jiwa biru air yang mengambang itu langsung terseret masuk. Beberapa Raja Alien yang hadir sangat marah. Ratu Yaksa menyerang Wu Ming dengan panik, dan kekuatan sihirnya yang tak terkalahkan melawan lonceng dewa. Pedang dan keterampilan sihirnya yang membakar langit bahkan menghancurkan kehampaan, yang sangat ganas. Beberapa Raja Alien lainnya sudah marah. Beberapa dari mereka sangat kejam dan jauh dari ketenangan Mabao. Mereka melampiaskan kemarahan mereka pada kultivator wanita yang campur tangan. Klang! Kedua Raja Alien itu menyerang pada saat yang sama, dan pedang terbang berwarna merah darah yang ditembakkan terperangkap di udara, dan kemudian, krek, pedang itu hancur. Puff! Biksu wanita berjubah merah itu memuntahkan darah di tempat, senjata sihir hidupnya hancur, dan dia terluka parah. Adik perempuan, para wanita di belakang semuanya terkejut, dan tiga dari mereka bergegas maju, masing-masing mengeluarkan harta ajaib, teratai giok hitam, ruyi hijau, dan kapak merah kecil. Mereka memadatkan fluktuasi energi yang kuat dan bergegas ke depan wanita berbaju merah untuk membantunya memblokir serangan mematikan dari dua Raja Alien. Mabao berteriak bahwa itu tidak baik, belum ada penjelasan, dan sekarang mereka hampir menjadi musuh lagi. Wanita berpakaian putih bernama Ye Jing di belakang juga mengerutkan kening. Jelas bahwa dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berteriak hampir bersamaan dengan Mabao, berhenti. Namun, serangan gabungan dari dua Raja Alien dan harta spiritual dari tiga kultivator wanita telah bertemu, dan mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Jika mereka santai saat ini dan dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang dan membunuh, konsekuensinya akan menjadi bencana. Meskipun mereka mendengar teriakan Mabao dan Ye Jing, tidak ada yang berhenti. Sebaliknya, mereka mengerahkan kekuatan ilahi mereka. Teratai giok hitam, ruyi hijau, dan kapak merah darah bersinar terang, dan seluruh istana diterangi oleh cahaya tiga warna. Kedua Raja Alien itu meningkatkan kekuatan ilahi mereka hingga batasnya, dan miliaran sinar cahaya meledak dan melonjak ke depan. Boom! Yang memekakkan, telinga terdengar, dan getaran hebat itu menyebabkan istana kuno bergetar hebat. Jika bukan karena kekuatan prasasti surgawi yang menyegel lembah, istana itu pasti sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Ketiga biksu perempuan itu memuntahkan darah dan mundur. Cahaya senjata sihir bawaan mereka meredup, dan jelas bahwa mereka telah menderita kerusakan serius. Wanita yang kehilangan senjata sihirnya dan berdiri di depan bahkan terluka lebih parah dan terhuyung mundur. Kedua Raja Alien itu terluka lebih parah, keempat lengan mereka hampir hancur dan berlumuran darah. Dari Wu Ming yang menuduh Raja Bumi sebagai Xiao Chen hingga kejadian ini, semua ini terjadi dalam hitungan menit. Perubahan yang tiba-tiba dan tak ada waktu untuk menghentikannya. Fluktuasi energi yang kuat dan suara lonceng yang merdu di sini membuat para master di istana lain khawatir. Raja-raja alien lainnya bergegas datang, dan tentu saja ada juga kultivator.
Dari keluarga Ye dan orang-orang kuat dari sekte Master Wuming. Senyum sinis muncul di bibir Wuming. Saat orang-orang ini bergegas mendekat, dia diam-diam mengirim pesan kepada beberapa teman yang dikenalnya, dan kemudian orang-orang itu segera berteriak dan bergegas menuju Raja Bumi. Pria itu adalah Xiao Chen. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Luar biasa. 20 tahun yang lalu, dia membunuh banyak pahlawan di dunia kultivasiku, termasuk saudaraku. Ini adalah kata-kata yang sangat menghasut. Orang-orang itu berteriak, "Ayo kita bunuh dia bersama-sama." Mereka menyerang Raja Bumi bersama-sama, dan orang kuat dari sekte Master Wuming juga menerima pesan itu dan mengikutinya dari dekat untuk membangun momentum. Pakar dari keluarga Ye yang baru saja tiba kebetulan melihat kejadian ini. Leluhur keluarga ini, Sanying Taijun, meninggal karena Xiao Chen, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Orang-orang di sini belum pernah melihat Xiao Chen dan belum pernah memasuki dunia manusia. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua bergegas datang. Ketika raja-raja alien yang bergegas datang melihat dua kelompok kultivator menyerang Raja Bumi, Ma Bao dan yang lainnya tanpa pandang bulu, mereka pun langsung mengambil tindakan untuk melawan. Ma Bao, yang sedang menjelaskan kepada Ye Jing, merasa mulutnya kering. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari kesalahpahaman hingga sekarang, hanya dalam sekejap, situasinya meningkat ke tingkat yang sangat serius. Ye Jing, wanita berpakaian putih, telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia serta Ma Bao berteriak untuk berhenti, tetapi perkelahian telah terjadi, dan kedua belah pihak saling bertarung. Siapa yang akan menjadi yang pertama menyerah dalam pertarungan hidup dan mati? Harus dikatakan bahwa dorongan lembut Wuming dan kerja sama sempurna Xiao Chen langsung membuat situasi berubah secara dramatis. Sekelompok orang kuat dari dunia kultivasi bertempur sengit dengan Raja Ras Alien, dan pertumpahan darah pun segera terjadi. Pertarungan menjadi semakin sengit, dan semua orang berjuang untuk hidup dan mati. Rambut merah Ma Bao berdiri tegak karena marah. Dia biasanya merencanakan sesuatu terhadap orang lain, tetapi hari ini dia bisa dikatakan telah jatuh ke dalam perangkap. Sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah akhirnya menyebabkan insiden besar seperti itu. Itu benar-benar tidak terduga. Ada senyum sinis samar di bibir Wuming. Dia telah memperoleh roh Raja Dewa Laut, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskan roh Raja Bumi. Dia sudah punya rencana dalam benaknya dan memutuskan untuk tidak mencari roh-roh dari akar spiritual 5 elemen biasa, tetapi fokus mencari raja-raja surgawi tertinggi yang memiliki jiwa 5 elemen. Karena ada Raja Dewa Laut dan Raja Bumi, pasti ada Raja Dewa Api dan seterusnya. Jika dia bisa mengumpulkan semua jiwa 5 elemen ini dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri, maka kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Ratu Yaksa yang sedang bertarung dengannya sangat marah. Meskipun dia adalah wanita yang sangat cantik, dia lebih kuat dari seorang pria. Di matanya, Wuming tidak diragukan lagi adalah wanita jalang yang jahat. Api pedang membakar langit dan terus mengenai lonceng Dewa Kaisar Abadi, dan suara lonceng itu memekakkan telinga. Di sisi lain, Xiao Chen dengan kuat menekan Raja Bumi, dan panji raja di tangannya meninggalkan luka mengerikan di tubuh Raja Bumi. Energi Yin sangat kuat, awan iblis bergulung-gulung, dan suara hantu menangis serta dewa melolong membuat orang gemetar ketakutan, tetapi hanya itu saja. Ketika Xiao Chen memperoleh panji raja di reruntuhan kuno, ia telah menemukan bahwa ia tidak dapat memobilisasi kekuatan penghancur. Sampai sekarang, hal itu masih sama, dan ia belum menemukan alasannya. Saat ini, ia hanya dapat memperlakukannya seperti pedang, sebagai senjata yang tidak dapat dihancurkan,
bukan sebagai harta karun. Raja Bumi menjadi gila, dan cahaya berwarna oker menutupi langit dan bumi. Ketika ia meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal, rambut hitam panjangnya juga berubah menjadi warna oker. Ye Jing segera berteriak, "Semua orang di keluarga Ye, mundur." Setelah para penguasa keluarga Ye melihat manifestasi gambar Dharma Raja Bumi dan mendengar teriakan seperti itu, mereka segera tahu bahwa ada masalah besar. "Bunuh dia, aku butuh jiwanya," teriak Wu Ming kepada para master sekte pemurnian senjata, memerintahkan mereka untuk menyerang dan membunuh Raja Bumi. Sekarang tidak ada yang perlu disembunyikan. Ahli keluarga Ye yang menyerang lebih dulu langsung marah. Setelah biksu wanita berjubah merah mengerti apa yang sedang terjadi, tubuhnya gemetar dan dia hendak menyerang Wu Ming. "Minggir!" Pakaian putih Ye Jing lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti tidak berhubungan dengan dunia ini, tetapi ketika dia berbicara ada keagungan yang tak terlihat. Beberapa biksu wanita dari keluarga Ye yang marah segera menahan amarah mereka. Di lapangan, para master sekte pemurnian senjata menerkam Raja Bumi, dan raja-raja ras alien lainnya secara alami harus melawan, dan pertempuran itu sangat sengit. Jelas, Wu Ming bertekad untuk mendapatkan roh bumi. Untuk mencapai tingkat sempurna dari teknik pemurnian tubuhnya, dia tidak peduli dengan mantan musuhnya Xiao Chen. Para ketua keluarga Ye tidak ikut campur dalam masalah ini untuk sementara waktu, dan banyak di antara mereka yang tentu saja diliputi rasa kesal. Sayang sekali kultivasi Bibi Ye Xiao rusak parah saat itu, dan dia terus mengasingkan diri sejak saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin sekte pemurnian senjata dapat mengendalikan harta karun ini? Wu Ming benar-benar berani membawa harta karun itu keluar dari gunung. Kali ini kita harus mengambil kembali lonceng ilahi dan memberi pelajaran pada sekte pemurnian senjata. Beberapa wanita muda dan cantik tampak sangat marah. Di tengah, wanita berpakaian putih bernama Ye Jing, dengan wajah cantik dan temperamen dunia lain yang ringan, mendengarkan diskusi para wanita itu, sedikit mengernyit, dan berkata, "Lonceng ilahi Kaisar Abadi adalah harta karun legendaris yang tidak pernah benar-benar menjadi milik keluarga tertentu. Ye Tian beruntung karena dia lahir dengan lonceng di tangannya. Sangat disayangkan bahwa dia terlalu berbakat dan meninggal saat tumbuh dewasa. Sekarang, mungkin sulit untuk mengambil kembali lonceng ilahi Kaisar Abadi. Belum lama ini, saya bertarung hebat dengan Wu Ming dan menemukan bahwa lonceng ilahi tampaknya telah menyatu dengannya." Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Pria jahat Wu Ming benar-benar menyatu dengan lonceng ilahi. Tapi, bagaimanapun juga, lonceng ilahi telah ada di keluarga Ye kita selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana kita bisa memberikannya dengan mudah? Wanita lain tidak puas. Ye Jing menghela napas dan berkata, "Alasan mengapa harta karun adalah karena harta karun itu memiliki pikirannya sendiri. Harta karun itu bukanlah benda mati dan dapat dengan bebas memilih pemiliknya." Orang-orang dari keluarga Ye sangat khawatir. Mereka telah melihat bahwa Wu Ming sangat disukai di sekte pemurnian senjata. Bahkan harta karun sekte itu, palu petir surgawi, diberikan kepadanya. Dia memiliki lonceng Dewa Kaisar Abadi untuk pertahanan dan palu petir surgawi untuk serangan. Selain itu, Wu Ming sendiri telah dipromosikan ke alam makhluk tertinggi. Kekuatannya membuat semua orang waspada. Berhenti, korban seperti itu tidak ada artinya. Raja Perang Mabao berteriak, "Xiao Chen, musuh besar banyak sekte di dunia kultivasimu, ada di sini. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu mengabaikan musuh dan menyerang kami." Meskipun dia sudah tahu apa yang sedang terjadi, dia sengaja berteriak seperti ini, yang langsung menarik lebih banyak kultivator. "Xiao Chen,
bukankah dia sudah lama meninggal? Pria itu berubah menjadi tulang kering 20 tahun yang lalu. Banyak orang baru saja masuk ke istana besar ini, dan mereka membicarakannya setelah mendengar apa yang dikatakan. Ma Baoshuang tidak menyia-nyiakan tenaganya, dan dua sinar cahaya terang melesat keluar dari matanya, menyapu ke arah Xiao Chen. Mata kebenaran, mata asal-usul dewa, seseorang berseru, mengenali kekuatan ajaib ini. Sosok asli Xiao Chen tiba-tiba muncul di depan dewa asal, dan banyak pembudidaya terkejut. Beberapa di antara mereka pernah ke dunia manusia, dan beberapa telah melihat Xiao Chen, dan mereka langsung mulai berteriak. Itu dia, itu Xiao Chen. Aura pembunuh tiba-tiba keluar dari istana besar itu, dan suhunya turun tajam. Wu Ming buru-buru mengirim pesan, meminta orang-orang kuat dari Sekte Pemurnian Senjata untuk mundur. Mereka seharusnya tidak mengambil tindakan sekarang. Jika seseorang menghasut mereka dan membangkitkan kemarahan publik, itu akan merepotkan. Xiao Chen dikelilingi oleh banyak master di tengah aula, dan mata semua orang tertuju padanya. Suara tulang bergerak terdengar, dan penampilan Xiao Chen berubah drastis di tengah medan gaya. Dalam sekejap, dia kembali ke penampilan aslinya tanpa sedikit pun kepanikan, dan bahkan berkata sambil tersenyum dengan sangat tenang, "Kita bertemu lagi. Bunuh dia." Kuras jiwanya untuk menghibur jiwa kepahlawanannya di surga. Banyak orang berteriak. Baru, setelah suara keramaian mereda, Xiao Chen tersenyum pada Wu Ming dan berkata, "Saudara Wu, kita bekerja sama dengan baik tadi, kan? Ternyata itu kamu. Aku benar-benar tidak menyangka." Wu Ming tampak tercengang, tetapi meskipun itu hanya akting, bagaimana mungkin dia bisa menyangkalnya? Banyak orang di lapangan sangat marah. Xiao Chen berbalik dan berkata kepada Ye Jing, "Keluargamu tidak menderita banyak kerugian. Meskipun raja-raja asing menyerang dengan ganas, mereka hanya membunuh belasan orang." Ye Jing tidak mengungkapkan pendapat apapun ketika mendengar ini dan sangat tenang. Namun, keluarga Ye sangat marah. Semua ini disebabkan oleh tuduhan palsu Wu Ming. Mereka memandang Sekte Pemurnian Senjata dengan niat membunuh yang tak terselubung, dan pada saat yang sama mereka membenci Raja Alien yang hadir. Xiao Chen berbalik lagi, menghadap Raja Alien, dan berkata sambil tersenyum, "Pertempuran kita benar-benar mencapai dunia kultivasi. Kalian semua telah bekerja keras. Kalian telah mengalami konflik sengit dengan orang-orang kuat di dunia kultivasi. Rekan-rekan kita bahkan telah kehilangan jiwa mereka, dan telah menjadi suplemen bagi yang lain untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi." Raja Alien itu tentu saja sangat marah. Ketika dia melihat Wu Ming, matanya sangat dingin. Pada saat yang sama, dia juga dengan dingin mengamati orang-orang dari keluarga Ye. Ma Bao mencibir dan berkata, "Apapun yang kau katakan, itu tidak ada gunanya. Kau harus mati hari ini." Ye Jing juga mengeluarkan suara surgawi dan berkata, "Karena sudah dipastikan bahwa kau adalah Xiao Chen, tidak ada yang perlu dikatakan. Bunuh tanpa ampun." Wu Ming tersenyum dan berkata, "Xiao Chen, tidak ada gunanya menghasut kami. Kau adalah musuh kita semua. Tuhan akan tidak senang jika kami tidak menyingkirkanmu hari ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang setelah kau mendapatkan jiwa Raja Dewa Laut, kau tentu tidak akan melepaskan jiwa Raja Dewa Bumi. Setelah menyingkirkanku, kau tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Ye untuk membunuh orang lagi, kan?" Nada bicara Xiao Chen sangat datar, tetapi itu membangkitkan kemarahan ketiga belah pihak. Pada saat ini, meskipun dia dalam situasi putus asa, Xiao Chen sama sekali tidak panik. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Raja Bumi, Ma Bao, dan raja-raja asing lainnya, dengan mengatakan,
pada titik ini, saya pikir kita harus mengesampingkan kebencian kita dan bergabung untuk melawan musuh. Jika tidak, setelah menyingkirkan saya, orang-orang Wuming akan segera menyerang Anda. Meskipun Anda kuat, jangan lupa bahwa ini adalah dunia kultivasi. Bantuan mereka akan datang kapan saja. Dalam sekejap, Xiao Chen diam-diam mengirim pesan kepada Wuming lagi, dengan mengatakan, saya pikir kita harus seringkali perlu untuk terus bekerja sama. Segera dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Ye Jing dan berkata, saat ini Wuming tidak hanya memiliki lonceng Dewa Kaisar Abadi, tetapi juga palu Dewa Emas Ungu, yang bersifat ofensif dan defensif. Saya pikir akan sulit bagi kalian yang hadir di sekte kalian untuk mengambilnya kembali. Saya dapat menghancurkan perlindungan lonceng dewa, jika kita bekerja sama. Pada saat yang sama ketika Xiao Chen mengirimkan pesan, Raja Alien juga mengirimkan pesan untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan Ye Jing dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka berada dalam lingkup pengaruh para kultivator dan harus berhati-hati. Wuming berkomunikasi dengan beberapa pihak melalui telepati untuk mencegah sekte pemurnian senjata dikepung setelah Xiao Chen tersingkir. Bunuh Xiao Chen. Apa yang kau ragukan? Tidak hanya orang-orang dari keluarga Ye dan sekte pemurnian senjata yang hadir, tetapi juga para master dari sekte-sekte besar lainnya. Orang-orang ini menjadi sangat marah ketika mereka melihat bahwa orang-orang di depan tidak mengambil tindakan apapun. Akhirnya, setelah komunikasi selesai, orang-orang kuat dari sekte pemurnian senjata di belakang Wuming, raja-raja alien seperti Mabao, dan banyak penguasa keluarga Ye mengunci Xiao Chen pada saat yang sama. Mereka mencapai konsensus dan memutuskan untuk menyingkirkan musuh bersama mereka terlebih dahulu, Xiao Chen. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di istana besar ini, dan tak lama kemudian, hampir semua orang yang memasuki lembah pemakaman langit mengetahui berita bahwa Xiao Chen telah hidup kembali. Mereka yang memiliki dendam besar terhadap Xiao Chen dan memiliki kekuatan luar biasa, silakan tinggal. Kalian semua, pergilah dan jaga pintu keluar. Seorang pria kuat mulai memberi perintah dan menutup seluruh istana. Akhirnya, semua pintu keluar istana raksasa itu ditutup. Semua orang tahu bahwa Xiao Chen memiliki 8 fase kecepatan dan takut dia akan melarikan diri. Meskipun masih ada lebih banyak orang yang tidak dapat memasuki istana ini, 1000 orang kuat yang hadir adalah para elit di antara mereka yang memasuki lembah pemakaman langit dari berbagai sekte besar. Istana raksasa itu disegel dan diubah menjadi sangkar. Tidak seorang pun bisa keluar dalam waktu singkat. Xiao Chen, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Senyum mengejek muncul di bibir Wuming. Semua raja alien dan banyak kultivator menatap Xiao Chen. Mereka yakin bahwa Xiao Chen tidak akan pernah bisa melarikan diri dari istana tertutup ini. Dengan begitu banyak orang, membunuhnya semudah menghancurkan semut. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kalian semua benar-benar sangat menghargaiku. Ada lebih dari selusin Raja Surgawi yang telah mencapai alam tertinggi di sini. Dia tampak sangat tenang. Dia dengan tenang menunjuk ke panji raja dan mengeluarkan tengkorak hitam yang disegel dalam harta karun ini. Itu adalah tengkorak yang berisi racun mayat dewa leluhur, yang direnggut dari Raja Kerangka Berlian Kuning di reruntuhan kuno. Dia telah dengan hati-hati menyimpan senjata yang menentang surga ini dan tidak berani menaruhnya di cincin angkasa. Sebaliknya, dia menyegelnya di panji raja untuk mencegahnya hancur saat dia melakukan perjalanan kembali ke dunia kematian. Jadi, semua orang di sini bertekad untuk membunuhku. Tentu saja, aku akan membunuhmu hari ini. Baiklah, Xiao Chen mengangguk. Tengkorak hitam itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan kabut hitam membumbung di dalamnya. Namun,
semua orang tidak menyadari bahayanya. Bahkan jika itu adalah harta karun setengah leluhur, apa yang bisa dilakukannya? Dengan begitu banyak orang di sini, akan mudah untuk membunuh musuh. Bang! CG! Tengkorak itu langsung terbuka, Xiao Chen melemparkan tengkorak hitam itu ke arah Wu Ming dan Raja Alien, kabut hitam pun membumbung tinggi dan bergegas keluar. Xiao Chen berubah menjadi kilatan petir dan melesat ke arah yang berlawanan. Dunia 8 fase muncul dan melindungi dirinya di dalam, menghalangi serangan semua orang dan juga melindungi dari racun dari mayat dewa leluhur. Ah! Seketika, teriakan terdengar satu demi satu, dan banyak kultivator jatuh berkelompok. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 200 orang meninggal dan tubuh mereka berubah menjadi air mayat. Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali saat menghadapi racun dari mayat dewa leluhur. Xiao Chen juga terkejut. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, racun ini langka dan dia pikir tidak akan melukai banyak orang. Dia tidak menyangka racun ini begitu kuat. Ki mayat tidak menghilang, dan kabut hitam bergulung dengan cepat. Kemanapun kabut itu lewat, banyak kultivator yang mati dengan cepat. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dua tetua di alam tertinggi sekte pemurnian senjata berubah menjadi air mayat di tempat. Racun mayat dewa leluhur terlalu kuat. Hampir dalam sekejap mata, sebagian besar orang kuat di istana raksasa itu mati, dan racun mayat masih menyebar dengan cepat. Bahkan Raja Surgawi tertinggi pun bisa diracuni hingga mati. Ini sungguh mengerikan. Semua orang mulai menyerang segel itu dengan panik, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Segel itu dipasang untuk menghentikan Xiao Chen, dan sangat kuat. Namun, tidak hanya gagal menghancurkan segel, tetapi penggunaan kekuatan ilahi justru mempercepat kematian orang-orang itu. Ada seorang wanita setengah baya di keluarga Ye yang masih memiliki pesona. Dia telah mencapai alam makhluk tertinggi bertahun-tahun yang lalu. Namun, begitu dia mengerahkan sedikit kekuatan ilahinya, tubuh dan jiwanya hancur dalam sekejap. Menahan napas, melindungi tubuh dengan cahaya suci, dan sebagainya, semuanya sia-sia. Racun dari mayat dewa leluhur merusak segalanya. Meskipun Xiao Chen melindungi dirinya dengan kekuatan magis dunia 8 fase dan bersembunyi di sudut terluar, tanpa tersentuh oleh setetes kabut hitam pun, dia masih merasa pusing. Kengerian racun mayat dewa leluhur sungguh di luar imajinasi. Jeritan itu terus berlanjut hingga orang-orang kuat di luar akhirnya merasakan kelainan di dalam dan dengan cepat merusak segel. Boom! Ketika segel di pintu depan aula itu terbuka, sekitar 30 orang yang menyerbu masuk berubah menjadi air mayat di tempat. Para kultivator di luar sangat terkejut. Hanya tersisa 5 orang di seluruh istana besar itu. Ribuan kultivator telah menghilang, dan tanah dipenuhi mayat dan air. Lonceng surgawi ilahi abadi di atas kepala Wu Ming berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan dia bergegas keluar tanpa melihat ke belakang, melarikan diri menuju istana di kejauhan. Ratu Yaksa melindungi dirinya dengan kekuatan magisnya yang kebal dan terbang menjauh dalam sekejap. Wajah Raja Perang Mabao berubah sedikit gelap. Dia bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berikutnya datanglah Raja Bumi, menggoyangkan tubuhnya dan terbang keluar dari istana raksasa. Jelaslah bahwa bahkan jika mereka melarikan diri, tubuh mereka akan hampir kelelahan. Pada akhirnya, Xiao Chen melarikan diri dengan kecepatan 8 fase. Ribuan kultivator elit, termasuk lebih dari selusin master tertinggi dari beberapa sekte besar, semuanya dihancurkan. Dari hampir 20 raja asing, hanya 3 yang berhasil melarikan diri, dan dinasti itu hampir hancur total. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi peristiwa besar yang menggemparkan kelima dunia.
Bab ini sangat panjang, saudara-saudara tolong vote untuk itu. Bab 428 Wajah Banzu berubah menjadi hijau. Racun mayat dewa leluhur adalah yang terburuk di dunia. Dalam sekejap mata, lebih dari 1.000 orang kuat diracuni hingga mati, berubah menjadi air mayat, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Hal ini mengejutkan seluruh lembah pemakaman langit. Pada saat ini, semua orang merasa ngeri dan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Ribuan prajurit elit, puluhan raja tertinggi, dan hanya 5 orang yang bergegas keluar. Hasil seperti itu mengerikan. Seberapa mengerikan? Benar-benar mengerikan. Para biksu yang berjaga di luar istana awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Puluhan orang yang menerobos masuk tewas seketika, lalu racun dari mayat dewa leluhur yang menguar merenggut nyawa 2 hingga 300 orang. Semua orang segera mundur. Semuanya sangat mengerikan. Boom! Lembah pemakaman langit berguncang, dan pertempuran hebat memperebutkan bagian terdalam abis tampaknya telah terjadi. Para leluhur setengah tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini yang cukup untuk mengguncang kelima alam. Pada saat inilah pintu keluar lembah pemakaman langit diterangi oleh cahaya yang cemerlang. Beberapa istana megah tidak lagi samar-samar, dan bayangannya dapat dilacak. Pintu keluar lembah pemakaman langit kini terlihat, dan para pendeta bergegas ke sana dengan cepat, semuanya ingin meninggalkan tempat mengerikan ini. Istana raksasa berkabut itu berhenti bergerak dan menjadi diam. Lembah pemakaman langit bergemuruh dan berguncang hebat, dan jalan menuju keluar lembah itu terbuka. Cahaya terang melesat ke langit, dan pedang-pedang ajaib serta harta karun beterbangan di mana-mana. Meskipun langit yang tinggi dibatasi, mereka masih bisa terbang di ketinggian rendah. Orang-orang bergegas keluar lembah. 49 istana besar memancarkan tekanan yang luar biasa dan merupakan satu-satunya jalan keluar dari lembah. Semua orang melewatinya dengan cepat. Udara segar menyerbu ke arahku, semua yang ada di luar lembah begitu hidup, dan raungan binatang buas di pegunungan dan hutan yang jauh datang silih berganti, membuat orang merasa seolah-olah berada di dunia lain. Xiao Chen secara alami juga berada di pasukan ini. Setelah bergegas keluar dari lembah dengan kecepatan 8 fase, ia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara pegunungan dalam sekejap mata. Racun dari mayat dewa leluhur terlalu kuat. Meskipun dia tidak terkontaminasi oleh kabut hitam, dia masih merasa pusing dan bisa pingsan di hutan kapan saja. Racun mayat paling mengerikan di dunia, jika setengah leluhur terinfeksi, dia akan diracuni sampai mati. Meskipun Xiao Chen sebenarnya tidak terinfeksi oleh racun mayat, jejak aura jahat mayat merasuki tubuhnya, yang hampir berakibat fatal. Dia terbang ratusan mil jauhnya dan perlahan-lahan runtuh di Gunung Peri. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit, dan cahaya bulan yang terang menyinari gunung-gunung dan hutan-hutan, seperti bulu-bulu putih yang besar. Ada Gunung Peri yang tingginya ribuan meter, dan air terjun besar yang panjangnya ratusan kaki, jatuh seperti sutra perak, membuat suara gemuruh, seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Xiao Chen bergegas menuju air terjun dan duduk bersila di kaki gunung. Garis perak sepanjang 100 kaki jatuh dari langit, terus-menerus mengenai tubuhnya. Aura jahat dari mayat itu bukanlah racun dari mayat dewa leluhur, dan itu jauh lebih tidak menakutkan daripada racun absolut, tetapi sama-sama mematikan. Seluruh tubuh Xiao Chen berubah menjadi hitam legam. Dia duduk tak bergerak di bawah air terjun, dan metode kuno prasasti surgawi mulai beroperasi. Esensi dalam tubuhnya terus mengalir, mengeluarkan setiap jejak kejahatan hitam dari tubuhnya. Sebenarnya, hanya sedikit roh jahat mayat yang masuk ke dalam tubuhnya, tetapi setelah itu menyebabkan konsekuensi yang mengerikan.
Setelah mencapai alam manusia tertinggi, dia abadi dan tidak dapat dihancurkan dan tidak mungkin baginya untuk mati, tetapi pada saat ini hidupnya berada dalam ancaman besar. Air terjun perak besar terlihat, yang berubah menjadi hitam segera setelah mengenai tubuhnya. Kolam dalam di bawah dan sungai yang mengalir ke kejauhan segera berubah menjadi hitam sepenuhnya. Semua ikan dan udang mengapung, dan semua makhluk air di sungai yang terbentuk oleh air terjun itu mati. Dari kejauhan, sungai hitam mengalir deras dan tampak sangat menakutkan. Selama 1 jam penuh, Xiao Chen tetap tidak bergerak, membiarkan air terjun setinggi 100 kaki itu mengalir turun dan membersihkan tubuhnya yang terus-menerus melakukan detoksifikasi. Warna hitam di sekitar tubuhnya berangsur-angsur memudar, dan kilau kristal perlahan muncul, dan daging serta darahnya berangsur-angsur kembali ke warna aslinya. Kemudian, roh jahat dari mayat itu benar-benar dikeluarkan, dan seluruh tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya yang berharga. Kulitnya sebening kristal seperti batu giok. Di bawah sinar bulan, seluruh tubuhnya seperti batu giok yang berharga, bersinar dengan cahaya. Begitu tubuhnya pulih, Xiao Chen segera berdiri dan berjalan keluar dari air terjun. Kabut putih langsung mengepul dan pakaiannya langsung kering. Dia tidak membuang waktu sedikit pun dan segera bergegas menuju kedalaman pegunungan 10.000 abadi. Wu Ming, Ratu Yaksa, Ma Bao, dan Raja Bumi juga lolos dari bencana dan menggunakan metode rahasia untuk menghindari invasi racun mayat dewa leluhur, tetapi mereka juga terinfeksi oleh jejak aura jahat mayat tersebut. Pada saat ini, waktu sangatlah berharga bagi Xiao Chen. Ia menduga bahwa keempat orang itu juga sedang melakukan detoksifikasi. Jika ia dapat menemukan mereka terlebih dahulu, ia akan dapat menyingkirkan lawan mereka dengan sukses. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xiao Chen bagaikan hantu, bergerak melintasi pegunungan 10.000, menggunakan 8 fasenya dengan kecepatan penuh, dan indera spiritualnya menyapu ke segala arah, mencari napas keempat orang itu. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Chen untuk merasakan napas mayat itu. Dia telah mengalaminya sendiri dan tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya, jadi tidak mungkin dia salah merasakannya. Xiao Chen dengan cepat berjalan melalui pegunungan dan hutan, mengamati semua arah dengan indera spiritualnya. Ia terkejut menemukan bahwa keempat orang itu tidak terlalu jauh satu sama lain, hanya beberapa puluh mil jauhnya, dan ia benar-benar menemukan lokasi keempat orang itu. Hal ini juga sudah diduga, karena keempat orang itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan mustahil bagi mereka untuk terbang terlalu jauh dari lembah pemakaman langit. Pada saat ini, mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melakukan detoksifikasi. Harus dikatakan bahwa tubuh bela diri Xiao Chen yang tak tertandingi sangat kuat. Dia adalah yang pertama di antara 5 orang yang sepenuhnya mengusir roh jahat mayat, dan dia memiliki keunggulan mutlak pada saat kritis ini. Saat ini, Xiao Chen paling dekat dengan Raja Bumi dan Wu Ming. Siapa yang harus dia bunuh terlebih dahulu? Pikirannya berpacu dan dia langsung mengambil keputusan untuk menyingkirkan Wu Ming terlebih dahulu. Orang ini licik, jahat, dan menakutkan. Dia memiliki lonceng Dewa Kaisar Abadi dan palu petir surgawi dalam satu orang, membuatnya tak tertandingi dalam hal menyerang dan bertahan. Dia memang musuh yang kuat. Xiao Chen meninggalkan jejak bayangan dan segera berlari ke sebuah lembah yang jauhnya lebih dari 10 mil. Saat ini, semua bunga di lembah telah layu, semua pohon telah mati, dan lembah dipenuhi kabut. Mata air panas di lembah telah mendidih sepenuhnya dan berubah menjadi hitam. Bau mayat tercium di mana-mana, dan semua rumput serta pohon di lembah telah layu. Tidak perlu basa-basi lagi saat ini. Xiao
Chen berubah menjadi kilatan petir dan bergegas ke lembah. Dia mengambil 7 langkah melawan naga, menghancurkan kehampaan, dan melangkah ke arah Wu Ming yang sedang bermeditasi. Wu Ming membuka matanya, 2 sinar cahaya melesat ke langit, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Sebuah lonceng dewa emas muncul dan melayang di atas kepalanya. Dang! Lonceng itu berbunyi merdu. Dengan tiupan ini, gelombang lonceng menyebabkan gunung-gunung di sekitar lembah runtuh, dan asap serta debu membumbung ke langit. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar terang, dan lonceng surgawi ilahi abadi bagaikan tembok ilahi yang tidak dapat ditembus, menahan serangan berat 7 langkah melawan naga milik Xiao Chen. Kekuatan dahsyat itu tidak melukai Wu Ming, karena daya pertahanan lonceng dewa tak tertandingi. Meski begitu, Wu Ming masih menunjukkan ekspresi ngeri. Xiao Chen benar-benar pulih sebelum dia, yang di luar dugaannya. Dalam arti tertentu, teknik penyempurnaan tubuhnya mirip dengan teknik bela diri yang tiada taraf, dan tubuh fisiknya adalah yang terkuat. Saat itu, Xiao Chen hampir memulai jalan menjadi orang yang tidak dikenal, tetapi dia akhirnya meninggalkan metode peleburan senjata dan pemurnian tubuh dan malah berlatih seni bela diri yang tiada taraf. Dari 2 keterampilan fisik yang paling kuat, dalam hal kemampuan pemulihan, Xiao Chen, yang telah berubah menjadi praktisi seni bela diri, tidak diragukan lagi menang. Hal ini membuat Wu Ming merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, dia masih memiliki sedikit kejahatan mayat di dalam dirinya yang belum sepenuhnya dihilangkan. Jika dia melawan musuh dengan cara ini, dia akan menderita kerugian besar. Wu Ming adalah seorang pria yang licik dan sangat tegas. Tanpa ragu, dia mengangkat lonceng surgawi abadi di atas kepalanya dan terbang ke langit. Dia berhenti melawan dan melarikan diri karena kalah. Dia tidak melarikan diri karena panik. Dia berpikiran jernih dan langsung bergegas ke barat laut. Raja Bumi sedang melakukan detoksifikasi di sebuah danau sekitar 20 mil di depan. Dia ingin menyeret Raja Alien yang kuat ke dalam air. Saya harus mengatakan bahwa Wu Ming adalah orang yang luar biasa. Pada saat kritis hidup dan mati, dia tetap tenang. Tampak seolah-olah 2 kilatan petir menyambar langit malam. 20 mil terlalu pendek bagi Raja Surgawi yang berada pada tingkat tertinggi. Hampir dalam sekejap, mereka berdua muncul bersama di atas danau. Binatang buas mengaum di pegunungan purba, dan sebuah danau besar dikelilingi oleh pegunungan. Raja Bumi tiba-tiba membuka matanya dan melihat 2 orang tuan sedang bertarung dengan sengit. Jika Raja Bumi tidak ingin mengikuti jejak Raja Poseidon, maka datanglah dan bantulah. Musuh yang ingin mencabut jiwamu ada di sini. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mengetahui rencana Wu Ming? Pihak lain ingin menggunakan kekuatan pihak lain untuk melawannya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya berbuat semaunya? Dia berteriak dari kejauhan. Wu Ming menunjukkan sedikit seringai dan berteriak dengan suara yang sama, Raja Bumi, aku hanya punya 1 berita untuk diberitahukan kepadamu. Xiao Chen telah sepenuhnya melenyapkan roh jahat mayat, sementara kita semua terjerat oleh roh jahat mayat. Tubuh kita belum pulih dan kita belum keluar dari bahaya. Aku pikir kamu harus tahu bagaimana memilih. Perkataan Xiao Chen bersifat menghasut dan tak pelak lagi membangkitkan kebencian Raja Bumi terhadap Wu Ming. Namun, kata-kata Wu Ming tepat sasaran dan menjelaskan situasi mereka saat ini, sehingga memaksa Raja Bumi menjadi berhati-hati. Kedua lelaki sakti yang bertarung dengan sengit itu sama-sama ingin merayu Raja Bumi agar bertindak. Xiao Chen berteriak, Raja Bumi, kau harus tahu bahwa aku tidak bisa menjadi ancaman bagimu, karena Ratu Yaksa dan Mabao sudah dekat.
Apakah kau sudah lupa dengan kematian tragis Raja Dewa Laut? Jika kau masih punya sedikit darah di dalam dirimu, kau akan tahu apa Ye. Ang harus dipilih. Dang, cahaya kemasan ilahi yang menyala-nyala itu menyilaukan, gelombang lonceng mengguncang seluruh area, danau gelap di bawahnya bergelombang, dan gunung-gunung di sekitarnya bergetar hebat, dan mereka bisa runtuh kapan saja. Saat Wu Ming bertarung dengan Xiao Chen, dia berteriak kepada Raja Bumi, "Berapa banyak raja asing yang terbunuh atau terluka dalam pertarunganmu untuk Xiao Chen dari seluruh dunia kultivasi? Mereka hampir musnah di lembah pemakaman langit. Bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu besar? Kita harus bersatu melawan musuh bersama. Bekerja sama dengannya sama saja dengan mencari kematian, dan sekarang setelah dia pulih kekuatannya, kita hanya bisa bertahan hidup dengan bekerja sama, kalau tidak kita akan dibunuh satu persatu olehnya." Pada saat ini, Wu Ming dan Xiao Chen tengah bertempur dalam pertempuran hidup dan mati sambil bersekongkol satu sama lain untuk mendapatkan bantuan eksternal. Dang! Gelombang lonceng mengguncang langit dan bumi. Cahaya ilahi kemasan menyapu ladang. Gunung-gunung di segala arah runtuh. Asap dan debu mengepul ke angkasa, menutupi bulan terang di langit. Xiao Chen menggunakan 4 keterampilan bela diri utamanya untuk menyerang lonceng surgawi ilahi abadi. Keempat monumen besar muncul satu persatu, menghancurkan lonceng seolah-olah telah berubah bentuk, dan Wu Ming terkejut hingga memuntahkan darah. 2 sinar cahaya dingin keluar dari mata Wu Ming. Pada saat ini, dia belum sepenuhnya menghilangkan roh jahat dari mayat tersebut, dan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan puncaknya. Dia menggertakkan giginya dan mengangkat telapak tangan kirinya, lalu muncullah sebuah palu dewa berwarna ungu emas. Ledakan. Harta karun paling berharga milik Sekte Pemurnian Senjata, palu guntur surgawi, memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi dan benar-benar bertabrakan dengan monumen surgawi. Suara yang memekakkan telinga itu membelah langit dan menyebar hingga ratusan mil. Tanah di bawahnya retak menjadi retakan besar yang panjangnya lebih dari 10 mil, dan banyak gunung runtuh akibatnya. Cahaya tak berujung bersinar di langit. Ketika semuanya tenang, darah mengalir dari sudut mulut Xiao Chen, sementara Wu Ming memuntahkan darah. Xiao Chen menyerbu maju dengan kecepatan 8 fase. Bagaimana dia bisa berhati lembut di saat kritis? Dia tidak bisa melewatkan kesempatan itu. Mata Wu Ming memancarkan 2 kilatan petir dingin. Dia tidak lagi melawan dan langsung menyerbu ke arah Raja Bumi. Niatnya sangat jelas. Raja asing ini harus bertarung meskipun dia tidak mau, jadi dia ingin menyeretnya ke dalam air. Namun, Raja Bumi sangat mudah tersinggung dan bukan orang yang berkepala dingin. Dia melancarkan serangan membabi buta. Cahaya berwarna oker menyebar ke segala arah, muncul dari bumi dan menyapu kedua raja surgawi yang sedang bergegas ke arahnya. Suara boom yang memekakkan telinga menembus langit malam, menyebabkan gunung-gunung yang tak berujung bergetar. Wu Ming dan Xiao Chen sama sekali tidak ragu-ragu dan keduanya memberikan pukulan telak ke arah Raja Bumi, menyebabkan dia memuntahkan darah dan mundur dengan keras. Pada saat ini, Wu Ming sekali lagi melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Raja Bumi tidak dapat melindunginya dari bencana, jadi dia harus melarikan diri sekali lagi. Xiao Chen mengejarnya tanpa henti. Keduanya seperti 2 bintang jatuh, meninggalkan 2 berkas cahaya panjang di langit malam. Wu Ming bergegas menuju pegunungan yang jaraknya puluhan mil. Di sini suasananya suram, seolah-olah akhir musim gugur telah tiba. Raja Perang Mabao menggunakan tumbuh-tumbuhan di seluruh pegunungan untuk memurnikan roh-roh jahat, yang mengakibatkan beberapa gunung menjadi tak bernyawa.
Mabao, Xiao Chen sudah menyingkirkan semua roh jahatnya. Ayo bergabunglah denganku untuk menghadapinya, kalau tidak kita akan dibunuh satu persatu olehnya. Wu! Ming berteriak. Dia bergegas ke sini, tentu saja ingin menggunakan kekuatan lawannya untuk melawannya. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa Mabao juga seorang pria yang penuh perhitungan. Tidak ada bedanya apakah dia mengatakan sesuatu atau tidak. Raja perang ini mempunyai idenya sendiri dan tidak dapat diprovokasi. Mabao menunjukkan sedikit seringai di wajahnya, dan menjauh dari mereka. Ia menyaksikan pertempuran itu sambil mengusir roh jahat, seolah-olah ia menjauhinya. Wu Ming diam-diam merasa kesal, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Bertemu dengan tuannya yang punya rencana yang sama, dia hanya bisa memilih terbang lagi. Jika tidak ada jaminan bahwa Mabao akan menipunya. Bang! Xiao Chen melancarkan serangan mematikan. Lonceng dewa berubah bentuk oleh 4 serangan tangan bebas yang hebat, dan kemudian dia memblokir palu guntur surgawi dengan suara surgawi, Om. Dia menyerang Wu Ming dengan ganas. Klang! Wu Ming mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan 5 pedang dewa berkelebat di antara kelima jarinya. Cahaya itu memilih serigala dan menebas ke arah Xiao Chen. Bang! Xiao Chen menyambutnya dengan 8 fase dunia asal. Portal dunia misterius terbuka lebar dan langsung menghancurkan 5 pedang ajaib. Kekuatan yang tak tertandingi itu tidak menghilang dan menyapu separuh tubuh Wu Ming. Boom! Seluruh tubuh Wu Ming bersinar dengan cahaya, dan banyak harta spiritual muncul di bagian kanan tubuhnya. Itu adalah senjata ajaib yang telah dicairkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Mereka muncul bersama-sama untuk memblokir serangan fatal itu. Retak, retak. Setelah 5 pedang ajaib di telapak tangan kanan hancur, menara indah dan lampu ajaib berkaca di lengan kanan semuanya hancur, dan segel perunggu dan perisai ajaib yang muncul di dada kanan bahkan hancur berkeping-keping. Bahkan beberapa harta milik Wu Ming pun hancur. Ini adalah harta spiritual yang menyatu dengan tubuhnya. Saat mereka hancur, tubuhnya juga rusak parah. Wu Ming mengeluarkan raungan panjang ke langit, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Meskipun dia merasa sangat frustrasi, dia tidak ingin bertarung sampai mati dan gagal menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia tidak akan menghentikan pertempuran yang menentukan itu, apapun yang terjadi. Kau benar-benar membuatku dalam masalah, tapi mari kita hentikan ini. Selamat tinggal. Wu Ming tiba-tiba berhenti, dan 2 sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Darah mengalir keluar dari sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi seorang pria berdarah. Dia berteriak, Thunder Escape. Palu petir langit berwarna ungu keemasan muncul dari telapak tangan kirinya, dan setelah ternoda darah, palu itu memancarkan cahaya aneh, dan seluruh langit malam pun menjadi merah darah. Wu Ming menghilang entah kemana dan muncul beberapa mil jauhnya. Mengandalkan ketajaman indera spiritual Xiao Chen, dia mendeteksi napas beberapa mil jauhnya. Dia berubah menjadi pelangi ilahi dan mengejarnya. Namun, saat Wu Ming muncul, dia sekali lagi menggunakan petir untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan muncul beberapa mil jauhnya. Xiao Chen meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan mampu mengejarnya. Tangan kanannya membesar tak terhingga, dan saat Wu Ming melintasi ruang itu lagi, telapak tangan besar itu turun bagaikan kekuatan yang luar biasa, mencengkeram lonceng Dewa Emas. Dang! Xiao Chen meraih lonceng Dewa Kaisar Abadi. Wu Ming terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan teknik melarikan diri dari petir, yang menghabiskan banyak energinya, dia tidak dapat menyingkirkan Xiao Chen dan bahkan dalam bahaya kehilangan lonceng dewa. Cahaya keemasannya cemerlang, dan lonceng ilahi surgawi abadi bagaikan matahari,
menerangi langit malam dengan terang. Kedua tuan itu berada dalam kebuntuan di langit, bertempur memperebutkan lonceng dewa kaisar abadi. Tiba-tiba, cahaya suci memancar keluar, membuat bintang-bintang dan bulan meredup, dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat lurus ke langit dan menebas ke bawah. Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit malam, tidak bisa dihancurkan, langit dan bumi berguncang, dengan satu serangan pedang, gunung-gunung dan sungai-sungai kehilangan warnanya. Bahkan seseorang sekuat Xiao Chen berubah warna dan dengan cepat menghindar ke samping. Dang! Cahaya pedang yang ganas melewati bayangan Xiao Chen dan mengenai lonceng dewa kaisar abadi, menyebabkan Wu Ming memuntahkan darah dan terbang keluar. Seorang wanita berpakaian putih, yang tampak seperti makhluk dari dunia lain, muncul, memegang pedang abadi yang berkilau di tangannya. Itu sebenarnya Ye Jing. Ini di luar dugaan Xiao Chen dan Wu Ming. Mereka tidak melihat wanita ini berlari keluar di lembah pemakaman langit, dan mereka mengira dia telah berubah menjadi air mayat. Tanpa diduga, dia tidak mati. Dia pasti memiliki beberapa teknik rahasia. Jelas bahwa Ye Jing juga telah menyingkirkan roh jahatnya saat ini. Dia sama sekali tidak ragu. Pedang abadi itu bersinar dengan ribuan sinar cahaya. Dia memanfaatkan ketidakstabilan lonceng dewa kaisar abadi dan dengan suara, meninggalkan lubang berdarah yang transparan dari depan ke belakang di dada kanan Wu Ming. Wu Ming sangat marah. Kekuatannya tidak kalah dengan dua orang di depannya, tetapi karena kejahatan mayat belum sepenuhnya dihilangkan, dia menderita luka berulang kali, yang benar-benar membuatnya kesal. Oke, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Dia adalah pria yang tahu bagaimana membuat pilihan. Dia menyemburkan 3 napas esensi asli, dan cahaya ungu dari palu petir langit melesat ke langit, membawanya melintasi langit, dengan kecepatan yang luar biasa. Jika kau tidak meninggalkan lonceng ajaib itu, kau akan kehilangan nyawamu. Meskipun Ye Jing sedingin peri, dia kejam. Setelah pedang peri miliknya menembus dada Wu Ming, pedang itu benar-benar menjalin hubungan yang tidak diketahui dengannya. Pedang abadi itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan terhubung ke dada Wu Ming yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi. Keduanya tampak terhubung bersama, dan Ye Jing tampak ditarik ke depan dan terbang ke bawah. Xiao Chen sangat terkejut. Ye Jing tidak hanya selamat, tetapi dia juga memiliki cara seperti itu. Dia pasti sudah lama mengawasi. Jika dia tidak akan merebut lonceng dewa pada saat terakhir, wanita ini mungkin tidak akan muncul. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa Wu Ming dan Ye Jing bukanlah karakter yang sederhana. Serangan kilat yang mengorbankan nyawa seseorang itu terlalu cepat, jadi Xiao Chen tidak mengejarnya. Ia memperkirakan salah satu dari dua orang kuat itu akan mati. Xiao Chen tidak menyia-nyiakan waktu dan kembali dengan kecepatan tinggi. Ini adalah kesempatan langka dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Ketika ia bergegas melewati tempat persembunyian Mabao, ia tidak berhenti, karena ia merasakan napas Ratu Yaksa. Ratu Yaksa yang cantik itu ternyata telah melenyapkan semua mayat jahat dan bersatu kembali dengan Raja Perang. Tidak bagus. Ratu Yaksa juga merasakan fluktuasi kesadaran Xiao Chen dan terbang ke langit untuk mengejarnya. Selama penerbangan, Xiao Chen mengerahkan seluruh tenaganya hingga batas maksimal. Melihat ke arah danau di depan, dia melihat sosok Raja Bumi. Tanpa ragu, dia melancarkan serangan terkuatnya, menguras hampir setengah dari kekuatan tubuhnya. Jurus pembunuh dewa, jurus runtuh, jurus penekan iblis, dan jurus kekacauan digunakan secara bersamaan, dan keempat monumen surgawi itu menindasnya. Boom! Bumi berguncang. Raja Bumi dihantui oleh mayat roh jahat, dan meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan,
ia akhirnya dipukuli hingga berkeping-keping, dan tubuhnya hancur ke dalam danau. Xiao Chen melayang ke angkasa, menghindari Ratu Yaksa, dan langsung menyerbu tempat Mabao bersem. Bunyi, ingin membunuh Raja Perang. Namun pada saat ini, suara gemuruh bumi terdengar dari lembah pemakaman langit, dan pegunungan 100.000 abadi berguncang. Fluktuasi energi besar dari leluhur setengah bela diri menyebar. Jelas bahwa pertempuran di sana sangat sengit, dan beberapa leluhur setengah bela diri diusir dari lembah pemakaman langit. Xiao Chen merasakan napas yang familiar. Orang itu adalah Yaksa Banzu. Dia sangat tegas. Dia segera menyebarkan semua kekuatan ilahinya. Kekuatan dunia kematian muncul, dan dia langsung melarikan diri kembali ke benua kematian yang gelap. Kedalaman lembah pemakaman langit disegel oleh beberapa leluhur setengah. Setelah yaksa tua itu terlempar keluar dari tirai cahaya, indera spiritualnya yang kuat langsung merasakan bahwa aura hampir 20 raja alien yang mati mengambang di istana raksasa itu. Ketika ia menangkap seorang pendeta, menyelidiki jiwanya, dan sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, ia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Wajah yaksa tua itu berubah sepenuhnya menjadi hijau, begitu hijaunya sehingga tampak seperti air jernih akan keluar darinya. Bab 429, Wilayah Raja. Wajah Yaksa Banzu berubah menjadi hijau dan dia sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa raja-raja alien yang memasuki dunia kultivasi akan hampir musnah. Harganya terlalu tinggi. Sebuah pion kecil di matanya benar-benar melakukan pembalikan yang mengejutkan dan membunuh semua raja. Kesepakatannya yang hampir curang berakhir sia-sia. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pion kecil di matanya. Tamparan keras di wajahnya membawa perubahan total. Tamparan ini membuatnya melihat bintang-bintang. Apa pendapat setengah leluhur lainnya tentang ini? Bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya? Kerugiannya sangat besar, dan ia kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Balas dendam itu datang begitu cepat sehingga ia sedikit linglung sejenak. Aku harus bertindak sendiri. Aku tidak bisa melampiaskan amarahku kecuali aku membunuhmu. Pada titik ini, Yaksa Banzu telah benar-benar melupakan wajahnya. Dia tidak peduli dengan aturan atau bagaimana orang lain memandangnya. Tidak mengherankan jika dia marah. Semua kultivator yang terbunuh oleh racun mayat dewa leluhur hancur baik secara fisik maupun spiritual. Bahkan jika yaksa tua menguasai metode rahasia, dia tidak dapat memulihkan daging dan darah orang-orang itu karena tanda-tanda orang-orang itu telah hilang sepenuhnya. Yaksa tua itu menyembunyikan aura setengah leluhurnya yang kuat dan bergegas keluar dari lembah Tianzang tanpa bersuara seperti hantu, terbang di antara pegunungan 100.000 abadi. Indra spiritualnya yang kuat menyelimuti sekelilingnya, dan puncak serta lembah semuanya tertutup oleh indra spiritualnya. Yaksa Banzu berulang kali mencari di pegunungan 10.000 abadi, namun sayang, dia telah kehilangan jejak Xiao Chen dan tidak menemukan apapun. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa dan kembali ke lembah pemakaman langit. Dia menyerbu ke area tertutup itu dengan amarah yang tak berujung, mencoba untuk berjuang demi jurang neraka dalam sekali lagi. Namun sayang, tak lama setelah ia menyerbu masuk, ia kembali dipukul lagi, dan kali ini terlihat bekas darah di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, si tua berambut merah sura juga mengeluarkan raungan dan dipukul pingsan oleh orang kuat di dalam. Saat fajar menyingsing, kedua leluhur setengah dunia kultivasi itu pun mundur dengan sedih. Melalui tirai cahaya redup, terlihat beberapa bayangan menyingkirkan jurang neraka dalam, lalu berjalan menuju 3 lubang hitam besar, menghilang dalam sekejap mata. Ah! Yaksa Banzu mengeluarkan lolongan panjang depresi yang ekstrim, mengguncang 100,000 Immortal Mountains dengan keras.
Kemudian dia terbang ke langit, memecah kekosongan di langit, dan kembali ke Kyushu. Boom! Awan hitam tak berujung bergulung-gulung, dan fluktuasi energi yang besar mengguncang lembah pemakaman langit. Monumen raksasa di langit perlahan turun, menutup lembah sekali lagi. Apakah kamu sudah mendengar bahwa Xiao Chen dari lebih dari 20 tahun yang lalu telah dibangkitkan? Xiao Chen yang mana? Orang yang membuka kota mati dan mengirim dewa palsu ke kematiannya. Saudaraku, berita ini bukan berita baru. Orang yang membunuh Raja Yaksa terakhir kali adalah dia. Orang ini telah lama kembali ke dunia ini. Apakah kamu belum tahu? Berita mengejutkan telah tersebar. Orang ini baru saja dibangkitkan dan memberi semua orang kejutan. Petik 2. Kejutan apa? Kejutan yang bahkan akan membuat para leluhur setengah tercengang. Lebih dari 1000 musuh langsung dan bersih disapu bersih. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Berita itu menyebar dengan cepat, dan lebih dari 1000 orang kuat musnah dalam semalam, termasuk lebih dari selusin master di alam tertinggi. Peristiwa besar ini segera mengguncang seluruh dunia kultivasi, dan kemudian menyebar ke beberapa alam lainnya. Semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Sungguh mengerikan. Apa yang dilakukan Xiao Chen kali ini dapat digambarkan sebagai gerakan yang sangat hebat, yang membuat semua orang kuat terkesiap kaget, dan semua leluhur semi yang terkait terlihat sangat muram. Di dunia kematian, semuanya begitu damai. Keheningan yang mematikan adalah tema abadi. Medan perang kuno yang diselimuti kabut hitam, kota kematian yang menjulang tinggi, kastil misterius, semuanya sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Setelah Xiao Chen kembali, dia menemui Sapo Lang dan Lao Huang, mengetahui sekilas tentang situasi terkini, dan kemudian datang ke desa Shen. Dia berencana untuk tinggal di Senchun untuk waktu yang lama dan tidak pergi ke Kyushu lagi dalam jangka pendek. Dia menyebabkan bencana yang mengerikan. Saya khawatir bukan hanya yaksa tua yang ingin memakannya hidup-hidup, tetapi jika dia muncul saat ini, dia akan menjadi musuh dunia. Kamu bisa melakukannya. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Limu, seorang lelaki tua dari klan dewa, saat melihatnya. Xiao Chen terbatuk kering dan berkata, "Ini tidak ada cara lain. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian serta membiarkan mereka membantaiku, kan? Sebenarnya, aku orang yang baik dan benar-benar tidak ingin berkelahi." "Lupakan saja," ketua klan Dewa Limu berkata dengan tidak senang, "Untungnya, para pemuda di desa kami tidak terlibat denganmu. Kalau tidak, mereka pasti akan dicap sebagai setan pembunuh." Petik 2. Terserah padamu, orang tua. Kecuali dipaksa sampai sejauh itu, siapa yang mau membunuh orang untuk bersenang-senang? Aku bukan orang mesum dengan hobi khusus. Itu benar. Limu mengangguk. Saudara Xiao Chen, kau sudah kembali. Xiao Tianya datang, menggigit apel merah besar dengan nikmat. Wajah kecilnya juga merah, yang sangat kontras dengan buah di tangannya. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Ada yaksa tua yang akan menjungkir balikkan Kyushu dan sedang mencarimu di seluruh dunia." Banyak kultivator takut dan tidak berani keluar dari pegunungan. Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua itu benar-benar marah dan sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkannya. Biarkan dia mencarinya di seluruh dunia. Apakah tidak apa-apa jika aku tidak pergi ke Jeoshu? Xiao Chen memutuskan untuk tidak kembali ke Jeoshu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, orang-orang di luar dunia manusia dan orang-orang di luar langit telah muncul. Dengan mereka yang bertanggung jawab, dia pikir mereka tidak akan membiarkan ratusan ras mulai membunuh tanpa pandang bulu. Mengenai perang percobaan, persetan saja.
Dia tidak akan pernah percaya bahwa kue itu akan jatuh dari langit dan pemenang akhirnya akan menjadi setengah leluhur karenanya. Itu benar-benar lelucon dan dia tidak menginginkannya. Pada saat ini, Binglan dan Sumenger juga masuk ke dalam ruangan. Keduanya menatap Xiao Chen dengan aneh. Apakah kamu benar-benar membunuh ribuan orang sendirian, termasuk lebih dari selusin Raja Surgawi di alam tertinggi? Kedua gadis yang dimaksud tampak cukup tertarik. Apakah aku orang seperti itu, seperti yang rumor katakan? Dua gadis muda yang cantik mencemooh pada saat yang sama. Ketika Kier masuk, Xiao Chen langsung senang. Pria besar dari klan dewa ini memiliki wajah memar dan perban di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti lagi, dan dia dipukuli hingga menjadi seperti babi. Ada apa denganmu, saudaraku? Apakah kau mengalami kekalahan lagi di tangan Ratu Yaksa? Kier tampak sangat tertekan, dan berkata, aku tersihir oleh seorang gagap bernama Jin Sanyi, dan pergi untuk menyatakan cintaku kepada seorang gadis cantik bernama Suewu, dan hasilnya. Tak perlu dikatakan lagi, hasilnya terlihat oleh beberapa orang yang hadir. Dia adalah wanita kuat yang tidak kalah kuat dari Ratu Yaksa. Jaga dirimu baik-baik, saudaraku. Xiao Chen menepuk bahunya dengan simpatik. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Suewu. Kier meringis. Saat dia berbicara dengan sedikit kekuatan, luka-luka di sekujur tubuhnya mulai terasa sangat sakit. Terakhir kali kau bersumpah untuk menikahi Ratu Yaksa, sepertinya kau hanya membuat satu sumpah setiap 3 hari. Kali ini aku serius. Tepat saat Xiao Chen berlatih dalam pengasingan di desa Dewa Dunia Kematian, perang percobaan menyebar ke seluruh Kyushu dan keempat penjuru dunia. Mereka yang tidak ingin terlibat dalam perang hanya perlu menutup gerbang gunung dan tidak keluar. Sidang berdarah sesungguhnya telah dimulai, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen lagi. Orang tua, bantu aku menyampaikan pesan. Xiao Chen meminta tetua klan dewa, Limu, untuk menemukan binatang kecil saat dia pergi ke Jeushu lagi, untuk mencegah si kecil marah dan membuat masalah karena tidak mengetahui situasinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Xiao Chen berlatih dengan tenang di dunia kematian. Namun, setelah mencapai alam makhluk tertinggi, kecepatan latihannya melambat sepenuhnya. Keadaan Siren, seperti tersirat dari namanya, adalah keadaan tertinggi tubuh manusia, dan hampir mustahil untuk memperbaikinya. Sepanjang sejarah, banyak orang hebat yang terjebak di ranah orang-orang paling berprestasi. Dahulu ada banyak orang jenius yang tak tertandingi yang dapat dianggap sebagai orang-orang hebat dari segala zaman. Mereka menerobos alam keabadian pada usia 17 atau 18 tahun, dan kemudian berhasil mencapai alam manusia tertinggi. Namun, pada akhirnya, mereka hanya mencapai status manusia tertinggi dan tidak pernah dapat maju selangkah pun. Mereka terjebak di alam ini selama ribuan tahun tanpa bergerak. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Jeushu dan 4 penjuru dunia sedang dalam kekacauan, raja-raja sedang bertempur, para pahlawan muncul dalam jumlah besar, dan ada banyak orang berbakat. Zaman keemasan akan segera tiba. Namun, selama 3 tahun ini, Xiao Chen telah duduk dengan tenang di desa dewa, tidak bergerak seperti fosil. Setelah 3 tahun berlatih keras, suatu hari ia akhirnya membuka matanya. Seperti 2 sambaran petir yang membelah angkasa, ia berdiri dan menatap ke kejauhan. Setelah 3 tahun berlatih keras, ia baru saja naik dari tingkat kedua alam tertinggi ke tingkat ketiga alam tertinggi, dan ia merasa bahwa kecepatan latihannya semakin lambat, hampir berhenti. Hal ini membuat Xiao Chen merasa berat di dalam hatinya. Ia samar-samar merasa bahwa jalan latihannya tampaknya akan segera berakhir,
dan ia mungkin akan terperangkap di alam ini selamanya seperti para pendahulunya. Praktik pertapaan seperti ini jelas tidak akan berhasil. Haruskah aku pergi jauh ke alam kematian untuk mencoba peruntunganku? Dia ragu-ragu. Jika dia masuk jauh ke benua kematian, membunuh kerangka 5 warna, dan menyerap api Raja Surgawi, itu pasti akan membantu meningkatkan kekuatannya. Namun, itu adalah wilayah yang diperintah oleh Raja. Di masa lalu, untuk melindungi dirinya sendiri, dia telah membunuh orang-orang Raja. Akan sangat berbahaya untuk masuk seperti ini. Karena tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan untuk saat ini, Xiao Chen mulai melatih keterampilan unik dengan seluruh kekuatannya, yaitu suara kedua dari 8 suara asal, suara surgawi, Du. Dalam 3 tahun terakhir, ia telah berfokus pada metode Tianbei kuno. Meskipun ia juga berlatih Du Zi Tianyin, itu bukan fokus utamanya. Saat ini, ia tidak mampu meningkatkan kultivasinya lebih jauh lagi, jadi ia berharap dapat menggunakannya sebagai titik terobosan dan menciptakan peluang baru. Suara surgawi yang luas dan tak terduga itu telah lama tertanam dalam jiwanya, tetapi mempraktikkannya sangatlah sulit, dan dia belum menemukan caranya selama 3 tahun. Huang Nitai memainkan peran yang sangat penting dalam memungkinkannya mengolah suara surgawi Om saat itu. Sekarang semuanya bergantung padanya saja. Pada tahun keempat, Xiao Chen bangkit lagi. Ia memutuskan untuk bergerak. Jika tidak, akan sulit untuk membuat kemajuan jika ia hanya duduk di sana berlatih. Kembali ke Kyushu, itu tidak mungkin, dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Akhirnya dia memutuskan untuk menyelami lebih dalam ke kedalaman dunia kematian. Xiao Chen berjalan keluar halaman, dan tiba-tiba, dia merasakan nafas yang familiar. Iya, cahaya putih melesat, dan ternyata itu adalah si binatang kecil keke. Si kecil itu sangat gembira. Limu, seorang lelaki tua dari klan dewa, berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Dasar bocah kecil, kau menyebalkan sekali. Kau sudah 2 bulan di sini, tapi kau terus berlatih, jadi aku tidak mengganggumu." Xiao Chen mencubit hidung keke sambil tersenyum dan berkata, "Kau memang terlahir nakal. Kau telah membuat masalah di desa dewa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau tidak senakal itu. Paling-paling, kau hanya membuat banyak kekacauan." Lelaki tua dari klan dewa itu menjawab sambil tersenyum. Keke bergumam kesal, lalu berdiri di samping, menatap ke langit, dan mengabaikan perkataan Xiao Chen dan lelaki tua dari klan dewa. Kedatangan si kecil memastikan tindakan Xiao Chen. Dia tidak membuang waktu dan meninggalkan desa dewa keesokan harinya dan mulai bergerak menuju kedalaman benua kematian. Dia mendapat firasat bahwa kemungkinan besar dia akan bertemu dengan Raja Qin Guang, Raja Yama, Raja Samsara, dan wanita yang mirip King King, karena dia merasakan hembusan nafas dunia kematian di dekat 3 gua raksasa di lembah pemakaman langit. Awan kelam itu begitu tebal sehingga tampak menekan ke tanah, dan kesuraman serta keheningan yang mematikan adalah tema abadi. Xiao Chen tidak memilih untuk terbang, tetapi membawa Keke berjalan kaki menuju kedalaman benua orang mati. Tulang-tulang putih dapat terlihat di mana-mana di dataran kematian yang tak berujung, dan ada juga banyak reruntuhan kuno yang tidak mungkin diketahui sejak kapan. Semakin dalam ia masuk, Xiao Chen semakin bingung, karena ia menemukan banyak reruntuhan bangunan yang seharusnya tidak termasuk dalam dunia orang mati. Istana-istana yang dulu megah kini telah hancur, dan tembok besar yang dulu megah hampir hancur. Semua ini menunjukkan bahwa dunia orang mati jauh dari sesederhana yang dibayangkan, dan tampaknya memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Keke sangat penasaran dengan semua ini, dan berlari ke sana kemari, seolah-olah ingin menemukan sesuatu di reruntuhan itu.
Namun gadis kecil itu kecewa, karena tidak ada apapun di reruntuhan itu kecuali tulang belulang. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 10.000 mil, Xiao Chen akhirnya mendekati wilayah kekuasaan raja. Ia mengetahui dari makhluk api bahwa ini adalah wilayah pengaruh Raja Yi Tianzong. Yi Tianzong, hati Xiao Chen tergerak. Raja Langit Lima Warna yang telah dibunuhnya adalah bawahan Yi Tianzong. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, di awalnya datang untuk membunuh makhluk api yang kuat, tetapi dia tidak ingin membuat marah seorang raja. Setelah masuk jauh ke area ini, Xiao Chen sangat terkejut. Ada sebuah kota besar setiap 1000 mil, dan semua penguasa kota adalah kerangka Raja Surgawi yang telah mencapai alam makhluk tertinggi. Tidak heran para pejuang api dari daerah luar benua kematian tidak berani memasuki kedalaman benua itu dengan mudah. Mereka memang tidak selevel. Saya pikir di masa lalu, ketika beberapa makhluk api yang kuat memimpin bawahan mereka untuk menyerang dari area luar, kebanyakan orang ditekan dan diasimilasi dengan kejam dan bengis. Xiao Chen tidak memasuki kota-kota besar manapun. Dia tidak ingin memprovokasi Raja Surgawi di alam tertinggi untuk saat ini. Dia berkeliling kota setiap waktu, tetapi seringkali dipindai oleh indera spiritual yang kuat. Jelas bahwa pemilik setiap kota besar sangat kuat, dan indera spiritualnya yang padat tidak kalah dengannya. Namun, tidak ada konflik di antara mereka. Dia berkeliling kota untuk menunjukkan niat baik kepada para penguasa kota dan tidak ingin menimbulkan perkelahian. Memikirkan Raja Qin Guang dan wanita yang mirip Qing Qing, Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Raja Wanita yang terbangun beberapa tahun lalu. Pada saat itu, suara surgawi itu mencapai daerah luar benua, menarik makhluk api yang tak terhitung jumlahnya untuk berjalan ke kedalaman benua seolah-olah mereka dipanggil. Baru sekarang dia menyadari betapa kuat dan menakutkannya wanita itu. Dia setidaknya puluhan ribu mil jauhnya dari dunia luar, tetapi suara Raja Wanita itu begitu jelas saat itu, seolah-olah dia hanya beberapa puluh mil jauhnya. Mungkinkah Ratu Wanita itu adalah wanita yang diduga sebagai Qing Qing? Dengan pertanyaan ini dalam benaknya, Xiao Chen mulai mencari beberapa makhluk api yang kuat untuk ditanyai, dan akhirnya mengetahui dari kerangka berlian kuning bahwa seorang ratu muda yang cantik tinggal di sebelah wilayah yang diperintah oleh Yi Tianzong. Namun, tidak ada makhluk api yang tahu nama ratu muda itu. Akhirnya, Xiao Chen mengubah arahnya dan menuju ke daerah yang diperintah oleh Ratu Muda. Dia berjalan maju, dan beberapa hari kemudian, di depan sebuah kota besar yang jaraknya 3.000 mil, 3 kerangka Raja Surgawi yang kuat terbang keluar dan menghalangi jalannya, di antaranya adalah kerangka 5 warna. Apakah kau ingin bergabung dengan Nona Muda Raja? Raja kerangka 5 warna itu memancarkan aura spiritual yang kuat, mengunci Xiao Chen, dan bertanya. Xiao Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin setelah dia bertanya pada tengkorak berlian kuning, dia diberitahu olehnya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah datang padanya. Dia tidak takut dan berkata, "Saya tidak berlindung pada siapapun. Saya hanya bepergian. Maaf, orang kuat manapun di wilayah yang diperintah oleh Tuan Yi Tianzong harus pergi ke wilayah raja lain tanpa alasan, jika tidak, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat." 3 kerangka Raja Surgawi yang kuat segera mengepung mereka. Serangan jiwa yang tiba-tiba itu hampir melukai Xiao Chen dengan serius. Dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat menggunakan 8 fase dengan ekspresi terkejut. Teknik pemurnian jiwa lawan sangat mirip dengan suara kedua dari 8 suara asal, suara surgawi, Du. Xiao Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan dan menghibur Keke.
Dia harus melawan musuhnya sendiri dan memverifikasi keduanya sebelum dia benar-benar bisa menguasai suara kedua dari 8 suara itu.